Belum. Belum vaksin. Kenapa Bu? Ada ini kena COVID atau gimana sebelumnya? Kalau sebelumnya karena lagi nggak enak badan terus sih Bu, jadinya saya kurang yakin gitu tuh sempet ngalamin kontraksi palsu gitu, jadinya ntar aja deh apa gitu. Oh, Bu Gina BPJS-nya nggak Bu? Enggak, aku belum pakai BPJS. Belum pernah buat berarti ya? Iya, belum pernah. Oh, oke. Tapi masih nggak ada proses ngurus atau gimana? Lagi proses sih, lagi nunggu kakaknya dulu baru bisa BPJS kan? Oh, kakaknya belum kelar. Iya, belum kelar. Oh iya, nanti keburu dosa di sini dong, Nak. Ibu kan pemilihan juga di situ, Nak. Berarti Ibu nanti rencana bersalinnya gimana nih? Di rumah sakit atau hamil keberapa ini? Hamil pertama? Iya, hamil pertama. Oh, umur Ibu Gina berapa? Umurku berapa ya? 22. Allah. 22. Dua. Lupa sama umurnya, Bu ya? Iya. Sekarang masih merasakan kontraksi? Udah enggak sih, cuman masih agak-agak lemes gitu. Ada perdarahan? Enggak ada, alhamdulillah. Oh, Bu Gina kerja? Enggak. Jadi ibu rumah Tapi di tangga rumah? aja. Iya, ibu rumah tangga mah kerja juga kan, di rumah kerjaannya lebih berat malah. Iya, benar. Ngepel, Iya, nyuci. iya. Ya, kalau udah namanya dia muncul pegang perutnya atau kram perut, sebaiknya istirahat. Berarti itu terlalu lelah dia. Otot-otot rahimnya perlu diistirahatkan dulu. Terus kadang kalau kita asik kerja, kita lupa minum air, begina. Kemungkinan karena kurang minum air putih, itu bisa jadi pemacu untuk kram perutnya. Kayak istilahnya sepeda itu kan kalau dia didayung terus, rantainya kita nggak isi oli, jadi kaku gitu loh, kayak tekat sama otot-otot rahim itu juga gitu. Kalau misalnya ibu terlalu asik bekerja atau melakukan aktivitasnya terlalu asik terus lupa minum, jadi bisa jadi kram perut. Apalagi lagi hamil kan, penting banget ya air putih biar air ketubannya bagus. Begina udah periksa ke Puskesmas Jombang? Sudah, Bu. Udah Udah berapa dua kali? kali. Oh, udah Dua 2 kali. kali. Udah ketemu saya apa enggak ya? Belum deh kayaknya deh. Oh, belum Soalnya ya. biasanya pakai kerudung semua. Kenapa? Pakai kerudung semua biasanya. Oh iya. Saya dari Bali, Bu. Jadi kalau yang nggak kalau saya pasti kalau ketemu saya ya nggak pakai kerudung karena dari Bali. Saya juga masih baru di Oh, Jombang, baru 8 bulan, jadi masih belum hafal semua apa namanya wilayah. Tadi RW berapa tadi ya? RW 12 ya? RW 12. Insya Allah tadi kayaknya Bu Bidan masuk deh ke grup itu. Grup Oh, Posyandu, nggak salah. Terus saya ngajak. masuk ke grup. Oh, tadi Lari bukan ya? Iya, iya, betul-betul itu isi Oh itu. iya, saya dimasukin nama kadernya, soalnya katanya grupnya adem-adem gitu. Ademnya nggak ada suara. Sebenarnya saya punya grup Iya. sendiri, Bu Gina. Grupnya itu ada 2, grup ibu hamil yang belum vaksin sama grup ibu hamil yang sudah vaksin. Jadi ini penyuluhan saya yang keempat kali. Cuman memang antusiasnya ibu hamil itu masih kurang ya kalau menurut saya. Masih sedikit apa mungkin mereka juga kalau Zoom ini kan pakai internet ya. Kemungkinan berada di internetnya. Saya sih paham. Cuman karena memang kalau bertemu di puskesmas itu sangat dibatasi jumlahnya ibu hamilnya. Sementara kan ibu hamilnya banyak yang mau periksa. Makanya saya bentuk grup WA. Jadi kadang di situ saya bentuk forum video call setiap hari Selasa, Kamis, sama Sabtu setiap sore. Jadi saya ajak ibu hamilnya sekitar 5 orang.
buat berinteraksi, kita menyampaikan aja apa sih keluhannya, terutama yang belum vaksin. Cuman kemarin hari Selasa banyak yang ikut, 5 orang, 6 orang, cuman hari Kamis, Sabtu nggak ada yang mau ikut, apa malu ya? Saya juga kurang paham. Tapi mereka japri, banyak yang sama saya, "Bu, ini kayak ini, Bu, kayak ini," gitu. "Ya tapi kenapa nggak mau masuk ini, forum video call aja?" Katanya kalau rame-rame itu malu menyampaikan keluhannya, gitu. Oh gitu, ya udah sih. Selama kalau misalnya, apa, masalahnya bisa bisa disampaikan, terus, solusinya bisa berguna sama yang lain sih saya rasa nggak perlu malu ya, padahal kan jadinya bermanfaat ya buat yang lain gitu maksud saya. Makanya saya bentuk forum video call sebenarnya, cuman susah ya gitu, kayaknya mereka pada malu, "Ngapa malu ya? Padahal cuman sama saya juga cewek gitu, biar bareng-bareng aja." Cuman ya itu, masih masih susah ngajaknya gitu loh. Tapi kalau japri mah mau gitu mereka. Padahal kalau kita video call kan enak tuh begini ya langsung bisa bicara sepuasnya, ngomong, menyampaikan, gitu. Bu Gina, mungkin ada temennya gitu di wilayah tempat tinggalnya yang sama-sama lagi hamil? Ada sih, Bu. Banyak? Enggak banyak juga sih. Cuman Mmm, aku juga nggak begitu ini banget. Jarang keluar kenal ya? rumah juga gitu. Jadinya nggak ini banget gitu. Iya betul. Memang kalau kita lagi hamil, apalagi di masa pandemi sih Bu, sebisa mungkin ya nggak apa-apa keluar rumah, tapi jangan terlalu banyak berinteraksi sama orang, gitu. Apa namanya, kalau bisa keluar rumah itu ya seperlu-perlunya banget, kayak misalnya perlu jalan-jalan pagi cari matahari, ya sama suami jalan-jalan, habis itu ya nggak usah terutama kegiatan keluarga ya, kalau saya sih, takutnya masalahnya di ibu hamil itu ada kegiatan-kegiatan keluarga seperti upacara itu bisa dihadirin sama keluarga besar ya, Bu Gina ya? Mungkin sama, mungkin di sini juga gitu ya? Kayak upacara itu loh, misalnya 7 bulanan gitu biasanya ada kan upacaranya ya? Oh, Atau iya enggak ada. ya? Beda-beda ya? Beda-beda. Ada yang 4 bulanan, ada yang 7 bulanan, tergantung orangnya. Oh iya, itu sebaiknya mah, kalau lagi masa pandemi ini jangan terlalu banyak gitu mengundang, kalau mungkin keluarga-keluarga inti aja, karena sangat rentan sama ibu hamilnya, terutama yang belum vaksin ya, Bu, ya, gitu. Sebenarnya saya juga lagi mengumpulkan wawancara sama ibu-ibu hamil yang sudah siap untuk divaksin. Jadi, saya tanya, kenapa ibu-ibu hamil ini siap untuk divaksin. Jadi, beberapa pandangan mereka itu benar, Bu, karena kalau divaksin, mereka dapat perlindungan sama bayinya, gitu. Jadi, nanti saat proses persalinan, bahkan sebelum proses persalinan ya, selama masa kehamilan mereka akan terlindungi dari virus Covid. Tapi bukan berarti ibu hamil itu tidak kena Covid ya, Bu, setelah divaksin bisa jadi dia akan mengalami, gejala Covid atau dia terkena virus Covid, tapi dengan vaksinasi itu memberikan antibodi yang lebih kuat, sehingga saat dia terkena Covid, gejalanya nggak terlalu berat, Bu, sama si ibu, bahkan sama si bayinya sendiri dalam perut, gitu. Jadi, saya senang kalau misalnya ada ibu hamil yang sudah paham seperti itu. Tapi pada kenyataannya adalah di wilayah Jombang itu masih banyak, sangat banyak ibu hamilnya yang tidak mau vaksin. Beberapa yang saya tanya itu adalah kurangnya support dari keluarga, terutama suami sebagai, keluarga terdekatnya. Jadi kebanyakan, jadi sekitar 8 orang yang baru saya dapat, 8 orang itu tidak mau, suaminya tidak mau istrinya divaksin. Takut nanti jadinya kenapa-napa gitu. Nah, di situ sebenarnya udah salah persepsi sang suaminya gitu. Justru kalau tidak divaksin lah nanti kenapa-napa ibu dan bayinya di masa pandemi ini. Kenapa vaksin ini keluar di masa pandemi, terus ibu hamil harus divaksin ya, karena memang ibu hamil yang paling rentan terkena Covid
salin di rumah sakit akan ditolong sama petugas kesehatan. Sementara ibu hamil belum dapat vaksin gitu, Bu. Terus kenapa awalnya ibu hamil nggak diberikan vaksin, tapi sekarang iya? Karena awalnya, ibu hamil itu kan perlu ada penelitian ya, Bu, ya, kenapa dia harus divaksin. Nggak bisa, eee, kita tinggal di daerah Tangerang Selatan misalnya, udah ibu hamilnya divaksin aja gitu. Kita kan harus mengikuti prosedur dari, apa namanya, provinsi, dari pemerintah. Nah, pemerintah pun mendapatkan hasil penelitian pun dari dunia, Bu. Jadi semua ibu hamil, dari WHO, Badan Kesehatan Dunia itu dilakukan penelitian dari sekian ratusan bahkan ribuan ibu hamil itu dilakukan vaksinasi ternyata aman untuk ibu sama janinnya, bahkan itu membantu di proses persalinannya. Itu puncaknya adalah bulan Juli, Bu. Bulan Juli itu, kejadian maternal, ibu hamil yang meninggal, di proses menjelang persalinannya itu terutama di meja operasi itu 51% meninggal, Bu, berakhir dengan kematian. Makanya pada tanggal 2 Agustus itu langsunglah dikeluarkan, surat untuk vaksinasi ibu hamil. Memang waktu itu mendadak jadinya, karena memang kurang sosialisasi sama ibu hamil dan ibu hamil tuh jadi kurang dapat info ya, Bu, ya. Ayo vaksin," gitu. Pemetaannya langsung dari dinas, disuruh mendata ibu hamilnya langsung disuruh vaksin. Ya wajar kalau ibu hamilnya sama suaminya ya takut, karena kan belum dapat informasi gitu. Nah, sekarang harapan saya sih dengan penyuluhan ini, nah contohnya ini kayak Bu Gina aja yang datang, waktu ini cuma 5 orang yang datang, eee, gimana ya, jadi, sebenarnya saya kecewa gitu, kenapa kenapa susah merubah ibu hamil yang persepsinya salah dan mempercayai suaminya yang notabene suaminya, informasinya adalah dari teman-temannya gitu. Padahal itu kan informasinya salah gitu. Jadinya nanti kan yang rugi siapa? Ya suaminya sendiri, ibunya, sama bayinya. Nah, Bu Gina sendiri kan tidak tahu nanti apa yang terjadi nih selama kehamilan bahkan sampai proses persalinan. Kita juga nggak tahu nanti gelombang 3 pandemi ini terjadi apa enggak. Tapi harapan kita mah, sehat semua ya, Bu, ya, aman semua. Tapi kan perlu ada usaha kita di sana gitu. Nah, saya sebagai bidan di Puskesmas Jombang, saya bertugas, sangat bertugas pada kesehatan ibu hamil terutama. Makanya di sini saya sangat menggiatkan, sangat ingin mengajak, ayo ibu hamil, ayo sang suami support ibunya, ayo vaksin. Karena dengan vaksin, ibu hamil dan janin itu akan mendapatkan perlindungan. Jangan sampai nanti setelah persalinan itu akan merugikan ibu sama bayi. Setelah persalinan, ibu terkena COVID, bayi menjadi tidak bisa tertolong. Nah, itu kan karena keputusan yang salah di awal. Padahal kita sudah koar-koar lah istilahnya, tapi tidak ada yang mau mengikuti gitu karena takut gitu sih, Bu. Sekarang yang hamil, menyusui itu udah harus sebenarnya vaksin, Bu, gitu. Nanti misalnya Bu Gina setelah saya suntikan penyuluhan ini mungkin, kalau suaminya belum ikut atau belum mendengar, saya tetap ada selalu share informasi di grup. Harapan saya mungkin Bu Gina bisa berbagi informasi juga sama saudara, sama kerabat, sama teman-temannya yang mungkin juga hamil, biar ikut bersama, melakukan vaksinasi supaya nanti ke depannya kehamilannya aman, ibu bersalin juga selamat bersama bayinya gitu. Karena kan kita yang tenaga kesehatan itu menghadapi itu terus-menerus gitu. Kalau kalian yang ada di rumah yang tidak menghadapi, pandemi Covid secara langsung mungkin nggak terlalu tahu kondisinya gitu. Sementara saya mau berbagi nih situasi kondisinya yang awalnya dulu seperti itu, jangan sampai itu terulang lagi, padahal kita sekarang sudah dibantu nih dengan vaksin gitu, Bu Gina. Itu sih, apa namanya, kalau bisa ya bisa penyuluhan langsung ke sana, sebenarnya sih saya ingin penyuluhan langsung ke tempatnya ya, Bu Gina, langsung ketemu ibu-ibu hamilnya gitu. Cuman di sini kalau mengumpulkan ibu hamil banyak dalam satu tempat, itu, rentan Bu, gitu, terpapar. Saya takut terpapar, apalagi ibu hamilnya belum vaksin. Itu saya takutnya di sana gitu, dan itu kan saya harus mendapatkan izin, makanya saya mengambil media WhatsApp grup ini melalui Zoom meeting.
Cuman masih banyak yang nggak ngerti katanya pakai Zoom meeting ya, gimana katanya pakai Zoom meeting, tapi kalau main TikTok mah ngerti gitu Bu Gina, gitu. Mungkin karena ibu biasanya kan nge-share linknya tuh nggak ada biru-birunya, baru sekarang ada biru-birunya kan, mungkin mereka nggak ngerti kali cara-caranya, karena kan kalau awal-awal kan mesti ada yang daftar dulu, caranya tuh nggak ngerti, downloadnya gimana, apa gimana gitu. Iya Mungkin betul. itu. Tapi gimana ya Bu Gina, mungkin Bu Gina ada saran gimana caranya saya mengajak supaya bisa ikut Zoom. Jadi saya sebenarnya akan terus-menerus sih ngadain Zoom satu kali seminggu gitu. Sebenarnya Event seperti ini. jujur sih Bu, apa ya, dari suami saya juga nggak bolehin. Terus aku tuh juga ragu nanti kalau kenapa-napa sama bayi aku dan aku tuh gimana, apakah ada pertanggungjawabannya apa gimana gitu. Atau aku tuh sih lebih yakinnya sih kayak udah lahir aja gitu baru vaksin, pengennya sih gitu. Gimana tuh Bu? Iya, betul. Ini kan program pemerintah, Bu ya. Jadi surat surat edaran untuk vaksinasi pun dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan langsung. Jadi, kalaupun memang terjadi apa-apa, tapi tidak pernah ya dan tidak ada hasil penelitian yang menunjukkan terjadi apa-apa, kecuali ibu memaksakan diri untuk melakukan vaksin. Artinya sebenarnya ibu nih ada masalah komorbid, ada riwayat jantung, terus ada riwayat darah tinggi selama kehamilan atau sebelum hamil. Terus sebenarnya ibu lagi mengalami gejala COVID tapi menyembunyikan mungkin. Jadi setelah dimasukkan vaksin menjadi akan berat efek sampingnya gitu. Kalau terjadi apa-apa, saya sih baca-baca pun tidak ada kalau apa tidak ada yang terjadi hal buruk itu pada ibu dan bayinya. Justru yang terjadi buruk itu adalah yang belum vaksin, Bu. Penelitian yang kemarin, makanya dikeluarkan ibu hamil harus vaksin gitu. Tidak ada pengaruh buruknya, justru pengaruh baik yang ada gitu, Bu. Jadi seperti gini, seperti misalnya apa contohnya AstraZeneca, vaksin AstraZeneca. Kalau dia di luar negeri itu AstraZeneca dulu ya Bu, dagangnya lewat ribut. Nah, seperti vaksin AstraZeneca itu di luar dipakai, dia dikatakan bisa membekukan darah. Nah, itu mungkin efek sampingnya ya, resikonya ya. Tapi di balik efek samping dan risiko itu dia punya manfaat yang lebih besar, Bu. Risikonya misalnya 5%, tapi manfaatnya 95%. Maka dia akan dipakai karena dia memberikan manfaat yang lebih besar. Nah, sama seperti ibu hamil. Dengan melihat efek sampingnya jauh lebih kecil dibandingkan manfaatnya. Ternyata manfaatnya lebih besar, Bu. Makanya kenapa ibu hamil harus divaksin. Vaksinnya nggak sembarangan juga ibu hamil, Bu. Jadi nggak sama seperti masyarakat yang lain. Nanti ibu sebelum divaksin, ibu harus diperiksa dulu denyut jantungnya, laboratorium. Ibu udah cek laboratorium kan? Cek hepatitis B, sifilis, HIV. Waktu itu pas pertama kali ke puskesmas cek darah gitu. Cuman pada saat itu kan disuruh vaksin nih, cuman suami kan nggak boleh. Terus lagi juga badan tuh ngerasa nggak enak walaupun dicek darahnya bagus, semuanya bagus gitu. Cuman masih ragu karena badannya tuh nggak enak, takutnya malah jadi kenapa-napa. Terus aku juga kan dulu punya riwayat apa ya, flek paru-paru gitu ya dok, 9 bulan berobat terus-menerus pas zaman kecil insya Allah. Jadi tuh agak-agak takut juga gitu, takut ngaruh kah apa gimana kah gitu. Karena kan dulu tuh punya riwayat penyakit itu, cuman ya alhamdulillah sih ya katanya sih udah sembuh gitu. Oh gitu. Oke, gini aja biar aman, Bu Gina merasa tenang karena ada riwayat TB flek paru. Kalau saya bilang menyampaikan tidak ada resiko, memang tidak ada resiko buruk saat vaksinasi diberikan pada ibu hamil dan janin. Kalau memang ada, kenapa pemerintah berani memberikan surat edaran bahkan semua ibu hamil harus divaksin. Kalau memang dia berisiko kan tidak mungkin diberikan gitu loh Bu. Waktu itu bukan tidak boleh diberikan sama ibu hamil, belum bisa dulu diberikan. Sama seperti vaksin remaja, waktu itu belum bisa diberikan karena kita masih butuh waktu untuk meneliti betul apa tidak bahwa vaksin ini memberikan
bermanfaat atau berisiko sama ibu hamilnya gitu. Tapi ternyata kan justru memberikan manfaat, maka diberikanlah surat edaran. Jika Bu Gina merasa kurang yakin, itu kan haknya Bu Gina ya merasa tidak yakin. Sekarang saya sebagai bidan memberikan Ibu solusi gimana caranya. Salah satunya adalah supaya Ibu yakin, Ibu perlu konsultasi sama FPOG langsung. FPOG adalah yang menentukan. Karena kenapa surat edaran ini dikeluarkan itu notabene-nya juga adalah dari seluruh persatuan obstetri dan ginekologi Indonesia, Bu. Bukan se Indonesia lagi, nanti dikumpulkan sedunia. Jadi beliaulah yang berhak untuk menentukan apakah Ibu Gina boleh divaksin atau tidak. Nah, kalau Bu Gina mau dalam waktu dekat, saya memberikan saran sama Ibu untuk melakukan USG mandiri ke dokter kandungan di rumah sakit, biasanya di poli kandungan ya Bu ya. Terserah Ibu mau di mana. Nanti Ibu sampaikan, Ibu ingin divaksin, apakah boleh Dok? Karena waktu kecil ya Bu Gina ya? Tadi ceritanya ya? Iya dok, betul. Pas TK insya Allah. Ada riwayat TB paru gitu, atau ada riwayat flek aja? Flek paru gitu, kayak semacam TBC, tapi nggak nyampe TBC sih gitu. Iya, betul. Itu. Nah, itu disampaikan. Jadi, Ibu itu ada riwayat flek paru waktu kecil, pengobatan, tapi Ibu nggak ada keluhan kan sebelum hamil? Sampai batuk lama gitu, Bu? Insya Allah enggak sih. Sebenarnya sih nggak Belum. apa-apa, nggak masalah, kecuali memang itu berlanjut, Bu, sampai Ibu sebelum hamil, itu masih ada minum pengobatan, mungkin memang perlu, tapi supaya Ibu Gina tenang, ya tidak apa-apa. Nah, kalau memang Bu Gina mau menunggu sampai bulan depan, saya akan masukkan Bu Gina ke daftar dokter Samad. Kalau dari informasinya dokter Samad itu sabar ya sama pasien dan dia agak lama menyampaikan, apa sih, misalnya Ibu mengeluhkan sesuatu gitu sama dokter Samad, nanti dokter Samad benar-benar memberikan informasinya gitu. Kalau sama dokter Samad yang saya dapat informasinya seperti itu, saya sih belum pernah ya ketemu dokter Samad, yang saya sering ketemu adalah dokter Daniel dari RSCK. Kalau setahu saya memang, dokter Daniel itu agak cepat ke pasien, gitu. Tapi mungkin menurut dokter Daniel karena pasiennya udah pintar, nggak pada nanya. Jadi, kalau mungkin Ibu bertanya, beliaunya jawab, gitu. Itu tipe dokternya Bu ya, beda-beda emang kalau dokter SPOG, setahu saya, kalau dokter Samad, beliaunya menjelaskan, informasi dari teman-teman yang sudah bertemu sama dokter sebelumnya. Jadi makanya kalau memang Ibu Gina mau, nanti saya daftarkan bulan depan, tapi kalau Bu Gina ingin segera, dipersilakan mandiri, gitu. Gitu Bu Gina, kira-kira gimana Bu Gina? Gimana maksudnya Bu yang mandirinya untuk apa? Mandiri itu ya Ibu daftar sendiri, cari informasi ke rumah sakit yang ada poli kandungannya, Ibu cek kehamilan di sana. Cek kehamilan Oh, sambil Ibu berkonsultasi, perlu tidak, bagaimana Dok, boleh. saya Ya. ingin vaksinasi gitu. Biasanya kalau dari SPOG dikasih surat kelayakan vaksin Bu. Oh nggak apa-apa nih Bu Gina lanjut vaksin, nanti dikasih suratnya. Surat itu boleh Ibu bawa ke puskesmas kalau mau vaksin gitu. Tapi di umur-umur segini nggak apa-apa gitu dok. Maksudnya udah 7 bulan udah mau mendekati ya mau lahiran lah gitu. Apa, mau besok lahiran sekarang vaksin malah nggak apa-apa juga. Oh wow. Dulu awalnya iya dibatasi sampai 33 minggu, tapi mengingat ternyata mendekati persalinan yang terjadi kematian maternalnya tinggi, makanya dilanjutkan sampai dia mau persalinan pun tetap dilanjutkan vaksinasinya gitu. 40 minggu pun Ibu masih bisa vaksin, Bu, karena nanti tetap ditransmisikan ke bayinya, gitu. Ada efek-efek tertentu nggak sih Bu biasanya kalau yang habis vaksin gitu? Kalau efek samping ya biasanya kalau Sinovac kan dia, inaktif ya, virus yang dimatikan. Sama sih seperti imunisasi bayi-bayi yang lain itu dia sifatnya jadi virusnya itu dimatikan, terus nanti dimasukkan ke badan ibu. Biasanya efek sampingnya kalau Sinovac gini aja Bu, pegel, ngantuk, nggak sampai demam, nggak sampai, mual, pusing iya mungkin ada beberapa yang pusing. Nah, kalau Moderna itu, bisa jadi dia sampai
sakit di bagian tangan yang disuntiknya. Terus ada yang beberapa mual. Cuman jarang sih, Bu. Kecuali Moderna booster ya, itu baru keras. Itu nakes biasanya. Kemarin kan kita nakes dapat booster yang ketiga. Karena kita udah 2 kali Sinovac, 1 kali Moderna. Wah, itu luar biasa, Bu. Luar biasa. Luar biasa tidak bisa bangun. 2 hari kita tepar, karena benar-benar badan itu sakit banget ya. Tapi itu prosesnya badan itu lagi bentuk antibodi, Bu. Jadi dia lagi mengenali sesuatu yang baru yang masuk, terus sekarang dia lagi membentuk, pertahanan. Nah, itulah pertahanan itu yang dipakai gitu. Nggak apa-apa, Bu, itu aja efek sampingnya. Jarang Ya. banget sih Sinovac ada efek sampingnya, Bu. Lapar Oh, paling sering juga, lapar, ngantuk, pegel. Halo Bu Yanti, selamat sore. Selamat sore Bu, maaf Bu ini bareng soalnya. Nggak apa-apa, ini kita berdua aja. Dari tadi saya ngobrolnya sama Bu Gina doang. Oh iya Bu. Oh Bu, Nggak saya apa-apa. itu mau tanya kan. Boleh. Kemarin kan saya udah cek lab. Nah terus kadar FT4 saya itu turun Bu, 10,77. Padahal kan batas minimalnya kan 12. Tapi saya FT4 itu belum apa ya? sempat ketemu dokter lagi. FT4, Iya, itu kadar apa? hemoglobin. Bukan. FT4 itu yang saya kan hipertiroid. Dulu pernah hipertiroid itu, Bu. FT4, Iya. Kan FT4 sama STH. Sama TSH. hipertiroid ya. Iya. Heeh. Jadinya saya Ya. belum, sebenarnya saya belum ketemu dokternya, Bu. Sebenarnya saya kan buru-buru pengen vaksin kan, tapi karena itu belum jadi ketemu dokter, soalnya di RSUD itu terlalu lama, Bu. Kalau mau, Oh, Ibu pakai ini ya, BPJS ya Bu ya? iya pakai BPJS. Kemarin tuh sebenarnya kan dirujuk ke Cinta Kasih kan sama dari puskesmas. Heeh. Cuman pas sampai Cinta Kasih tuh ketemu dokter Guntur yang itu apa SPD itu internis. Heeh. Terus tuh katanya, Bu, ini ke RRN aja saya rujuk ya, soalnya ntar ada yang nggak ke cover gitu kan. Heeh. Terus oh iya dok, mau di mana? Saya kan nggak tahu kan Bu di mana aja dokternya, orang saya baru di sini. Terus akhirnya dirujuk ke RSUD. Nggak taunya di sana ternyata tuh Indian terus Bu. Mau periksa aja Indian sebulan. Terus ternyata habis itu cek lab nunggu lagi gitu Bu. Jadi belum sempat ketemu dokter. Tapi kalau katanya sih kalau misalnya lagi hamil dan masih di bawah itu belum boleh vaksin dulu katanya gitu. Iya, ini karena Ibu ada hipertiroid ya Bu ya. Hipertiroid itu kan termasuk dalam komorbid kehamilan. Jadi kalau Iya. vaksin ibu hamil itu kan ada syarat-syaratnya Bu. Kalau misalnya Ibu termasuk komorbid, jadi memang benar-benar harus sama yang berwenang Bu. Harus dapat surat kelayakan dulu. Jika memang sudah diberikan surat layak, baru kita berani memberikan vaksin gitu. Karena dianggap kondisi Ibu lagi tidak sehat gitu Bu. Iya. Bu, sama mau tanya Bu, ini sekarang udah masuk 29 minggu ya? Iya. Nah, terus kalau gerakan babynya itu bener-bener aktif tuh nggak apa-apa kan, Bu? Enggak apa-apa sih, Bu. Cuman kalau dia terlalu aktif pun, ibunya bisa tegang perutnya, kram. Belum sampai tahap itu sih, Bu. Cuman karena saya perutnya mungkin kecil ya, jadinya kan kelihatan banget kan itu gerakannya. Terus kayak itu Bu, maksudnya siang, sore, itu sering banget. Soalnya dari ibu-ibu sebelah rumah itu nggak seaktif diri bayinya saya gitu. Tapi nggak mengganggu sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Jadi, boleh Ibu menyamakan, artinya boleh Ibu mendapatkan informasi dari teman-teman Ibu, cuman harus disaring ya, Bu. Jangan sampai informasinya menyesatkan gitu maksudnya. Kalau saya menyarankan Ibu menghitung gerakan janin, Bu. Gerakan janin itu normalnya minimal, berarti paling sedikit ya, Bu, 10 kali selama 1 hari, Bu. 10 apa, Bu? 10 kali selama 1 hari, selama 24 jam.
Oh, Maksimal, iya. Bu. Tapi sekali Heeh. itu dalam artian sekali itu bisa sampai 2 menit gitu kan nggak apa-apa kan, Bu? Apa 5 menit gitu? Nggak apa-apa sih, Bu. Cuman saran saya, kalau bisa dikontrol melalui USG, takutnya ada lilitan tali pusat, kalau dia terlalu aktif. Oh, oh iya, Bu. Oh iya. Oh, saya Heeh. cuma mau tanya, Bu. Yang Heeh, dokter Samad itu kan tanggal 11 ya? Itu betul. tuh pagi jam berapa ya, Bu? Soalnya pas jadwalnya tuh sama, bareng sama saya ketemu dokter di RSUD. Oh, gitu. Jam 7 itu Juga nggak dokternya tahu berapa ya? paginya, Bu. Karena kalau pagi, saya belum pernah nih asistenin dokter Samad. Ini baru pertama kali saya asistenin karena beliau sempat vakum di PKM Jombang. Jadi baru datang Oh, lagi untuk bergabung gitu. Kalau paginya saya kurang paham. Kalau setahu saya SPOG sangat pagi ya, Bu. 6:30 karena udah mulai, Bu. oh ya. Ya, berarti kan Heeh. maksudnya bisa bisa itu kan bisa saya nah habis dari puskesmas baru ke RSUD gitu. RSUD kan lama kan, Bu, apanya antriannya. Tapi udah pasti dapat tuh, Bu. Tanggal 11 ke RSUD nanti indahan lagi. Enggak, itu udah pasti dapat kok, Bu. Saya kemarin habis dari sana saya Oh, gitu. daftar lagi kan, tapi Apa ganti itu, dok. Bu? Yang di RSUD jam berapa? Kalau di sana kan itu, Bu, belum jadi kita antri dulu kan, Bu. Kemarin kan antri di loket dapat nomor 76. Dan nanti Oh, masih antri lagi ke dokternya kan daftar lagi kan, Bu. Modelnya kan nggak gitu bisa kalau di ini. RSUD. Nggak bisa diwakilkan antriannya. Ah, nanti saya akan suami saya aja, Bu. Saya kan tanya dulu kan saya bisa, saya ke Heeh. puskesmas dulu, baru suami saya biar ke RSUD gitu. Kalau misalnya siang bisa gitu kan. Iya, betul. Jadi maksud saya nanti kalau ibu mah menyusulnya pakai Grab aja. Jadi Iya, dua-duanya dapat. Kalau ibu USG dokter Samad pagi sampai misalnya jam 9 lah paling lama. Si bapak iya, udah siap di RSUD, nanti ibu nyusulnya pakai Grab aja gitu. Gak apa-apa ya, Bu, bayar sekali. iya Tapi nggak apa-apa, Bu. dua Sih itu dua kali sekali mendayung, 2 kali terlampaui 2 jalan kali langsung transport. keduanya gitu. Iya, Bu, bener. Maksudnya gitu, Heeh, kalau bisa pagi kan saya usahain yang puskesmas dulu kan, Bu. betul. Karena kalau SPOG saya sih nyaraninnya dokter Samad ya biar enak. Kalau dokter Daniel memang agak lama. Bukan agak lama, agak cepet. Jadi takutnya saya beberapa ibu tuh kan pengen dapat informasi, kadang nggak dapet jadinya karena takut bertanya juga ya. Saya paham nggak enak lah mungkin nanya sama dokter Danielnya karena beliaunya juga seperti itu cepat gitu. Iya, Jadi ya iya, nanti Bu. Bu Yanti berarti kan udah saya daftarkan kayaknya namanya Bu Yanti ya? Iya, sudah, Bu. Heeh. Iya Terima Bu, kasih nanti ya, Bu. kalau memang diburu, Iya, mudah-mudahan diingatkan aja saya malamnya, nanti saya koordinasi sama bikor saya, kalau pas beliau yang menjaga atau kalau pas saya yang jaga ya saya panggil Bu Yanti duluan. Kalau pas oh bikor iya. saya yang jaga, nanti bikornya saya koordinasikan biar Bu Yanti duluan, nanti biar bisa mengejar yang di RSUD ya Bu ya. Oh, iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, Bu, Iya, merepotkan. nggak apa-apa. Nanti saya kan orangnya karena banyak ya Bu yang saya pikirkan, yang saya urus, takutnya saya lupa. Mungkin mohon diingatkan aja saya lewat WA. Oh iya. Iya, Bu. Nanti malamnya insya Allah saya ingat. Ya Saya betul WA. gitu ya Bu Yanti ya. Berarti Bu Yanti belum bisa vaksin dulu itu jelas karena Ibu ada Iya, hipertiroid jelas komorbid belum bisa diberikan ya Bu ya. iya, iya, iya. Heeh. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Kayaknya itu dulu, Bu. Maksudnya yang urgent itu dulu. Saya kan kepikiran kan. Iya, selama gerakan janin itu aktif bagus Bu, tapi hati-hati Iya, jika aktif itu menimbulkan kontraksi, karena kontraksi yang dimunculkan itu bisa menimbulkan perdarahan. Perdarahan itulah yang akan berakibat buruk karena bayi bisa stres di dalam waktu di dalam kandungan dia jadi stres karena dia sendiri yang aktif terus dari pusatnya kelilit jadi oksigennya berkurang gitu. Itu aja sih sebenarnya yang kita takutkan kalau bayi itu terlalu aktif di dalam. Kalau yang lain iya. mah nggak ada masalah sih, Bu. Oh. Tapi itu, Bu, kalau ciri-cirinya apa sih? Misalnya kalau lihat itu ciri-ciri signifikannya apa, Bu, yang dirasakan ibunya? Kalau lilitan tali pusat, Bu. Iya, Kalau lilitan tali pusat ya jelas berarti tidak ada oksigenasi di bayi. Si ibu sih nggak ngerasain apa,
Bu. Cuman Oh, ya gerakannya jadi berkurang, bahkan tidak ada. Itu. oh, Jadi jadi mulai tiba-tiba berkurang pun agak diperhatikan karena kan dia biasa berkurang kenapa gitu kira-kira. Nggak apa-apa, oh, coba dicek aja langsung USG, kalau ada waktu langsung USG. Namanya kita pasti kita nggak bisa lihat soalnya kalau di dalam tuh kayak gimana gitu lah, Bu. iya. Intinya sih itu aja, Bu. Dan yang kedua dia ketubannya pecah, Bu. Ketuban Oh, pecah biasanya keluar air. Jadi beda sama air kencing, Bu. Kalau air ketuban mah dia keluar terus, ada yang sifatnya ngerembes, ada yang sifatnya ngocor. Jadi hmm. indikasinya ya ke sana aja, antara dia gerakannya berkurang dan air ketuban pecah. Tapi itu biasanya di Hmm. bulan keberapa sebagian besarnya? Kenapa, Bu? Kalau misalnya ketuban gitu, saya kan alhamdulillah enggak ya, dari awal enggak. Cuman paling keputihan aja sih. Tapi masih dalam batas wajar kalau saya sekiranya wajar gitu. Sebelum hamil juga suka keputihan. Tapi kalau misalnya itu, yang kasus-kasus seperti itu, kasus yang merembes itu biasanya usia ke berapa bulan, Bu? 7 bulan, Bu. 7 bulan ke atas. Oh, iya, iya. Heeh. 7 bulan ke atas karena kan dia bayinya udah besar ya. Sedangkan Iya. ruang geraknya udah kecil. Biasanya saat dia mulai stres bayinya gerakannya makin cepat, jantungnya tuh bisa lewat pemeriksaan kita taunya dan jantungnya cepat. Jadi dia kayak bingung di dalam, bisa muncullah ketuban itu pecah dini. Nah, itu salah satunya, tapi yang paling sering adalah ketuban pecah itu karena gini Bu, apa namanya, trauma ya mungkin karena jatuh sih Bu, jatuh sama ada infeksi biasanya sih Ibu. Infeksi itu muncul ya itu salah satunya pemacunya kalau keputihan itu tidak ditangani. Tangani itu dalam artian Ibu anggap keputihan wajar, Ibu hamil mah wajar keputihan karena pengaruh hormon. Dia pasti akan mengeluarkan sekret yang lebih banyak daripada dia tidak hamil. Cuman jika keputihan itu dibiarkan saja sampai lembab bagian celana dalamnya itu memunculkan bakteri yang nggak baik. Bakteri-bakteri yang berkumpul itulah yang menyebabkan nanti infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih itulah yang menyebabkan